Halo Sobat Podcast Lumajang, sudah kangen ya sama Podcast Lumajang? Kalau kangen, like dan subscribe dulu dong. Welcome back to podcast Pegadaian Cabang Lumajang. Kembali lagi bersama saya Anggi Baktiar. Nih udah lama ya kayaknya temen-temen nggak nonton podcast Lumajang terbaru ya. Mungkin ada beberapa informasi terbaru terkait Pegadaian di Cabang Lumajang tentunya. Kemudian ada beberapa update terkait kita menindaklanjuti pentingnya investasi. Apalagi sekarang ada logam mulia yang memang khusus diciptakan oleh Pegadaian untuk semua masyarakat atau teman-teman yang suka investasi logam mulia. Nah, ini sebenarnya saya juga belum begitu belum begitu banyak tahu tentang apa sih logam mulia Galeri 24 ini, kemudian apa berbagai keuntungan atau berbagai macam manfaat-manfaatnya apa aja sih. Nah, ini saya nggak bisa nih menjelaskan sendiri nih, saya harus memanggil pakar dari seluruh pakarnya Galeri 24 yang khusus kita undang jauh-jauh dari Jember ke Pegadaian Cabang Lumajang untuk memberikan informasi atau wawasan tentang Galeri 24, investasi logam mulia di Galeri 24. Mungkin bisa saya panggilkan Mbak Gita Puspita. Oke, Mbak Gita Puspita. Gimana? Halo Mas. Perjalanannya dari Lumajang sini lancar, aman? Alhamdulillah. Aman lancar. ya, Aman, lancar ya, aman. aman ya. Ini sudah sarapan apa belum nih? Sudah. Sudah sarapan ya, oke. Mbak Gita ini ngapunten, saya merepoti Mbak Gita di hari Sabtu nih ya. Untuk memuaskan keingintahuannya teman-teman pemirsa podcast Pegadaian Cabang Lumajang ini soal apa sih Galeri 24 ini. Nah, ini mungkin Mbak Gita silahkan untuk pertanyaan teman-teman nih tentang Galeri 24. Apa sih Galeri 24 ini, Mbak? Oke. Kita buka dulu dengan Galeri 24 ya, Iya. Mas ya. Oke. Kalau Galeri 24 itu tentunya berkaitan dengan investasi emas. Oke. Ya. Siap. Entah itu emas batangan maupun perhiasan. Oke. Nah, di sini seperti yang tadi Mas Anggi bilang Ya. ya, bahwa Galeri 24 itu berkaitan dengan Pegadaian memang betul. Karena Galeri 24 ini adalah anak perusahaan dari PT Pegadaian ya. Oke. Kalau bisa dibilang adalah bahwa Galeri 24 ini toko emasnya Pegadaian. Oh, Galeri 24 ini. Betul ya. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena Galeri 24 ini kami melayani untuk customer atau nasabah yang ingin membeli emas batangan maupun perhiasan itu secara tunai. Oke. Nah, tentunya barang yang kami jual ini terutama untuk perhiasan itu Oke. adalah barang baru. Oke. Iya, jadi bukan retur ya. bukan lelang ya. Bukan lelang ya. Karena Oke, setiap oke. ada nasabah dan beberapa customer itu yang masih belum mengerti. Oke. Dipikirnya ketika kita itu mendisplay barang di showcase, baik Ya. itu ketika di outlet maupun ketika kita melakukan pameran atau open booth, mereka Oke. mengiranya bahwa barang yang kami jual itu adalah barang lelang. Oke. Nah, makanya saya bilang bahwa Galeri 24 ini adalah toko emasnya dari Pegadaian. Pegadaian. Oh, Betul. berarti memang ini bukan barang lelang ya. Betul. Bukan perhiasan lelang ya. Betul, Mas. Oke Mbak Gita. Tuh teman-teman, kalau mau beli perhiasan di Pegadaian baru dari Galeri 24 ya Mbak Gita. Kan Iya. gitu Mbak Gita ya. Iya. Untuk nanti kelanjutannya kita tampilkan di deskripsi kita nanti untuk terkait contoh-contoh perhiasannya. Terus kemudian Mbak Gita, investasi emas ini kan Mbak Gita pastinya tentu lebih tahu ya daripada saya ya. Investasi emas ini menjadi pilihan terbaik itu sebenarnya apa sih sebabnya? Sebabnya investasi emas menjadi pilihan, salah satu pilihan investasi yang paling banyak diminati oleh teman-teman nih. Ya. Apa sih Mbak Gita? Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau melihat instrumen investasi ya Mas ya,
sebenarnya kan bukan hanya investasi emas. Oke. Ya, banyak pilihan seperti saham, deposito, tanah, bangunan. Nah, itu banyak yang bisa dipilih dari teman-teman sendiri. Oke. Tentunya juga salah satunya adalah investasi emas. Nah, Oke. cuman ketika kita itu mau menentukan instrumen investasi mana yang akan kita pilih, kita Oke. itu juga harus tahu resikonya seperti apa, keuntungan dan kerugiannya seperti apa. Oke. Nah, kembali lagi karena saya ini adalah dari Galeri 24 Iya. ya, karena saya ini menjual emas. Iya, Nah, iya. saya akan duduk di sini untuk menjelaskan terkait dengan investasi emas. Betul. Nah, investasi emas sendiri itu seperti yang saya bilang, ketika kita itu menentukan untuk membeli ya atau mencicil yang melalui produknya Pegadaian, Oke. tentunya kita harus tahu dulu nih keuntungannya kita seperti apa ketika kita memilih untuk menjatuhkan pilihan kepada investasi emas. Oke. Nah, keuntungan kerugiannya seperti apa? Cuman yang perlu digarisbawahi bahwa investasi emas ini membutuhkan kesabaran. Oh, memang ya harus ya. Membutuhkan kesabaran. Artinya apa? Sabar itu kalau misalkan kita mau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, Oke. waktu tunggu kita juga lebih panjang. Oke. Seperti itu Mas Anggi. Berarti ini nggak hanya nunggu calon istri aja ya yang sabar ya. Investasi emas harus sabar ternyata. Iya. Betul. Oke. Untuk investasi emas nih kan banyak nih. Sekarang ada Lotus, ada Antam, ada UBS. Nah, nih Galeri 24 kan katanya mengeluarkan lagi nih. Ada kepingan Galeri 24. Nah, ini keuntungannya apa? Kemudian apa sih kepingan Galeri 24 ini gimana Pak kita? Iya, oke. Sebenarnya kalau yang perlu diketahui, emas batangan itu bukan hanya Antam. Iya. Logam mulia itu bukan hanya Antam. Jadi untuk saat ini pun sebenarnya banyak ya yang kita jual di Galeri 24 itu. Ada vendor seperti tadi yang Mas Anggi bilang, Lotus Archie, ada UBS Disney, Antam, dan juga ada Galeri 24. Oke. Nah, untuk emas batangan Galeri 24 sendiri itu sebenarnya kami sudah lumayan ya Mas. Di tahun 2020 kami sudah launching untuk emas batangan Galeri 24. Dan untuk saat ini pun menjadi salah satu pilihan bagi nasabah untuk menentukan misalkan seperti ini. Kalau dibandingkan dengan vendor yang lainnya ya, dengan yang lain. Dengan Antam, dengan Lotus Archie, dengan UBS. Nah, itu dari segi kualitas itu sama. Dari kualitasnya sama ya? Sama Mas. Persis ya? Sama-sama 24 karat. Oke. 9-nya juga 4 kali. Oh iya, oke. Nah, itu sama, kualitasnya sama. Yang membedakan itu adalah yang pertama dari sertifikasi. Oke, dari sertifikasinya. Ya, sertifikasi untuk emas Galeri 24 itu sama dengan Lotus Archie dan UBS. Oke. Jadi kami masih memang ber-SNI. Oke. Nah, itu berarti sudah ada standarnya ya. Iya, betul. Nah, sedangkan Antam itu kelebihannya adalah mereka punya sudah yang namanya LBMA. Apa itu LBMA ini adalah sertifikat yang berstandar internasional. Oh gitu ya. Tujuannya LBMA ini? Jadi LBMA ini ketika Mas Anggi punya Antam, ya itu mau dijual di luar negeri, itu bisa untuk diterima. Oke, berarti saya kalau ke luar negeri nih bawa Antam saya jual di luar bisa ya? Bisa. Tapi kalau Galeri 24? Kalau untuk Galeri 24 sama dengan Lotus Archie dan UBS, itu memang kami masih bersertifikat SNI. Masih diakui untuk lokal saja, iya, internasional, untuk Indonesia aja ya. Iya, benar. Masih kami standarnya masih Indonesia, masih standar Indonesia. Tapi kembali lagi ya Mas ya, ketika nasabah itu mau menentukan mau membeli vendor yang mana, mau mencicil vendor yang mana, pasti kami akan sarankan untuk membeli dengan harga beli yang paling murah. Ya, itu setuju saya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita bandingkan Mas ya, antara harga Galeri 24, Lotus Archie, UBS dan Antam. Untuk saat ini yang paling murah adalah Galeri 24. Memang paling murah ya? Iya. Selisihnya berapa? Paling murah itu kalau per gramnya dengan Antam dengan Antam. itu kurang lebih sekitar 40.000. Per gramnya? Per gramnya.
Oke. Untuk Per harga bulan. jualnya? Untuk harga jualnya lebih mahal dibandingkan dengan vendor yang lain. Oh gitu ya? Iya. Ya berarti memang menarik tuh teman-teman. Sudah harganya paling murah nih yang pertama. Kemudian harga jualnya lebih tinggi yang pasti ya daripada Betul. vendor yang lain ya. Heeh. Kemudian keunggulan apa lagi nih Mbak Nah, Gita? yang paling harus diingat adalah Mm-mm. ketika kita berinvestasi emas, pasti yang akan ditanyakan pertama adalah bagaimana ketika jual kembali. Oke, ya benar. Mudah atau Setuju. tidak? Nah, ini nih yang menarik Nah, nih. seperti itu. Gimana? Nah, untuk Galeri 24 sendiri kebetulan untuk di cabang Lumajang Ya. kan juga bisa menerima ya Mas Ya, ya, Galeri untuk 24. nasabah itu mau menjual kembali Benar. ya. Nah, untuk Galeri 24 itu ketika di buyback-kan atau Mm-mm. dijual kembali Mm-mm. itu cukup membawa barangnya saja. Oke. Jadi tidak perlu yang namanya kwitansi beli dari Galeri 24, tidak perlu yang namanya bukti bahwa ini benar-benar cicilnya dulu dari Pegadaian. Oh gitu ya. Iya, Tahunya dari mana nanti, Mbak? kalau untuk Galeri 24 itu cukup bawa barangnya aja, Mas. Oke. Ya, jadi barangnya dibawa aja ke cabang Mm-mm. ya. Itu nanti bisa langsung diterima tanpa mengurangi harga. Oke. Seperti itu. Iya, Nah, iya, tapi kalau iya. untuk yang selain itu kan wajib. Iya, kalau vendor lain memang setahu saya memang Betul. harus ada surat ya. Iya. Kalau nasabah beli di Pegadaian memang jualnya ke Pegadaian kita terima. Iya, kan gitu ya. betul. Tapi betul. kalau khusus untuk Galeri 24 hanya bawa fisiknya aja ya. Betul. Oke. Dan yang perlu diketahui ya Mas ya, kemudahan buyback ini juga adalah karena sifat dari emas ini adalah liquid. Ya. Ya, liquid itu artinya mudah untuk Mudah dicairkan untuk ya. Oke. Jadi ketika itu kita membawa barang, otomatis kita bisa langsung Oh, membawa gitu uang. ya. Jadi Oh, tidak seperti perlu itu ya. menunggu. Jadi kan ada Oke. instansi lain yang kalau buyback itu masih menunggu untuk 3 kali 24 jam. Seperti itu. Oh, Tapi gitu, kalau di oke. kita itu tidak. Langsung ya memang. Iya, ya? langsung, ya. Oke. Jadi karena kita kalau kita itu punya emas, berarti Mm-mm. otomatis kita kan bisa langsung dapat uang. Oke, ya saya Kayak gitu, setuju itu, Mas. saya setuju. Ya. Kemudian Mbak Kita, cara satu-satunya kita untuk menentukan nih, ini harga naik turun. Nah, dipengaruhi apa sih Mbak Kita? Kan banyak nih teman-teman tanya nih, Mas sebenarnya momen-momen ini momen apa sih untuk harga emas paling tinggi itu di mana? Ya. Itu mungkin Mbak Kita. Ya. Kalau dulu ya Mas ya, Mm-mm. mungkin orang Pegadaian pun itu sudah hafal ya. Iya, iya. Kalau mendekati Lebaran, Oke. pasti harganya naik Nah, nih. ya pasti ya itu ya, betul. pasti ya. Nah, kalau sekarang itu Ya. tidak bisa menjadi patokan, Mas. Oke. Ya, sebenarnya banyak faktor yang membuat harga emas ini naik Oke. tinggi, ya. Tinggi ya. Yang pertama adalah dolar, itu pasti ya, Pasti, sangat berpengaruh kalau itu ya. pasti ya, Nah, oke. betul. Terus yang kedua adalah geopolitik. Geopolitik yang seperti apa? Ya, jadi misalkan ini pada saat kemarin di tahun 2023 Oke. yang perang itu, Mas. Iya, oke, Nah, oke, itu oke. juga sangat berpengaruh terhadap harga emas. Oh, gitu ya. Nah. Jadi memang naiknya di situ ya. Terus juga kondisi ekonomi, Mm-mm. terus juga kemarin pada saat COVID Ya, ya 2020 ya Mas ya. 2020. Itu 2020 itu kenaikan emas itu luar Ya, biasa, itu Mas. makanya kok bisa ya, Pak? Heeh. Padahal kondisi ekonomi lagi jatuh, harga emas justru melambung tinggi ya. Iya. Nah, Oke, makanya saya oke. bilang kita tidak bisa berpatokan bahwa harga emas itu hanya pada dolar. Oke, jadi Ya. banyak faktor ya. Banyak faktor. Terus juga ada kecenderungan ketika permintaan itu banyak, Oke. tapi stoknya tidak ada, itu Ya. juga bisa menimbulkan harga emas juga melambung naik. ya. Betul. Oke, Mbak Kita. Nah, jadi teman-teman nih, saran untuk teman-teman nih terkait investasi emas di Pegadaian, ingin memilih vendor yang mana, tentunya pasti kita arahkan ke yang paling murah. Betul. Yang pertama, tentunya di Galeri 24. Itu datangnya lama nggak, Pak? Kan banyak nih pertanyaan nih. Mas, ini saya mau investasi emas Galeri 24, rata-rata kan gitu. Kemudian barangnya kalau untuk cash datangnya berapa hari atau berapa kapan? Kalau untuk dicicil biasanya kan setelah lunas banyak pertanyaan kan. Ya. Kalau cash, terutama kalau untuk cash, ini berapa lama, Mbak? Iya. Kebetulan kalau di Lumajang sendiri ini kan masih belum ada untuk outlet Galeri 24 ya, belum Mas ada, ya. belum Ha-ha. ada, belum ada. Nah, tapi di cabang Pegadaian Lumajang menyediakan layanan untuk jual kembali.
Oke. Iya kan? Nah, dari nasabah entah itu tabungan emas Mm-mm. atau mulia Mm-mm. atau emasku ya, Ya, pokoknya ya. produk yang berkaitan dengan pembiayaan Pembiayaan emas ya. emas, oke. Itu kan bisa langsung untuk di-buyback-kan atau dijual kembali ke Pegadaian. Pegadaian Lumajang. oke, Ya. oke. Nah, selama itu di Pegadaian Lumajang misalkan ada stok Galeri 24, itu bisa langsung untuk dilayani, Mas. Oke. Seperti itu. Gitu ya. Cuman kalau untuk yang cash ya, karena Oke. untuk outlet terdekat dari Lumajang ini ada 2, yaitu Jember dan Probolinggo. Oke. Nah, biasanya kami juga terbatas dengan waktu juga, Mas. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan itu paling tidak SLA-nya adalah semingguan lah ya. SLA-nya ya, Iya. semingguan ya. Iya, Itu kurang nggak lebihnya lama ya? itu. Iya, betul. Oke, Mbak Gita. Jadi teman-teman nih yang di rumah barangkali nanti ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa saya share kontaknya mungkin Boleh, ya Galeri boleh. 24 ya, mungkin Boleh. ke Mbak Gita atau ke yang lain ke Galeri 24 ya. Mbak Gita, untuk selanjutnya nih, kita berinvestasi emas ini kan investasi berarti yang paling murah ya di antara investasi lainnya. Bagaimana sih sarannya Mbak Gita nih? Kita investasi ini apa jangka panjangnya atau jangka pendek atau untuk apa ini gimana Mbak Gita? Iya. Jadi gini Mas, kalau kita itu bicaranya adalah investasi emas, Oke. otomatis kita bicaranya adalah investasi jangka panjang. Oke. Ya. Karena kalau jangka pendek, Oke. mungkin Mas Anggi juga sudah pernah merasakan ya. Ya. Terutama untuk emas batangan ya Mas ya. Kurang dari 5 tahun dalam kondisi harga normal, pasti kita belum tentu untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Ya, Oke. seperti tadi di awal yang saya bilang, memang investasi emas ini kita butuh ketelatenan. Oke. Telaten untuk menunggu, Mas. Ya. Ya, selama itu misalkan memang kita tidak ada kebutuhan, jangan untuk dijual. Kenapa Mbak? Kalau belum kita mendapatkan manfaatnya ya, Mas ya. Iya, Artinya iya, gini, kalau dalam 5 tahun, Ya. karena kecenderungan masyarakat Indonesia itu seperti ini, Mas. Pengalaman kami Iya, di iya, Galeri iya, 24 itu, ketika harga tinggi, mereka pasti panik untuk menjual. Iya, setuju saya itu. Nah, padahal sebenarnya ketika kita tanya untuk kebutuhan apa, ya enggak ada kebutuhan. Tapi ini karena mumpung harga tinggi. Iya. Nah, saya berpikir seperti ini. Kalau misalkan itu tidak ada kebutuhan, kan Oke. sayang, Mas. Iya juga sih ya. Ya. Benar ya. Ketika sekarang misalkan Iya. harga buyback sekarang 1 juta, Oke. ya kan? Nah, 2 tahun lagi pasti kan harga buybacknya naik tuh, Mas. Iya sih. Iya. Ya. Benar, iya. Nah, Oke. kalau kita menjual aset kita, emas Oke. kita itu sekarang Oke. dan membeli lagi, harga beli pada saat kita beli pada saat itu yang Iya. emas yang akan kita jual Iya. kan tidak sama dengan harga beli sekarang. Oh iya, benar juga ya. Nah, Iya, itu iya, Mas. iya. Jadi saran saya kalau misalkan tidak ada kebutuhan, Ya. jangan untuk dijual. Nah ini nih, saya Ya. ini menarik nih, ini menarik Nah, nih, teman-teman. semakin panjang kita itu Oke. menyimpan, otomatis semakin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Dapat ya. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan memang ada kebutuhan, nah mau dijual atau kalau tidak mau kehilangan asetnya, saran saya mending digadaikan aja. Nah, ini Kan aset kita tidak hilang, ya. Iya. Nilai beli kita pada saat itu tidak akan hilang, Ya. tapi kita masih bisa untuk mendapatkan uang. Ini nih. Seperti itu, Mas Anggi. Ya, ini insight baru ya buat kita semua ya. Bahwasanya kalau harga emas naik jangan keburu dijual, malah itu yang salah justru ya Mbak kita ya. Iya, Lebih baik kalau kita ada kebutuhan baru kita jual kan gitu ya. betul. Contohnya mungkin kita investasi emas untuk persediaan anak kita sekolah nanti. Mungkin iya ya. Benar, Dijual pada saat anak kita sudah masuk sekolah atau masuk kuliah kan gitu Mbak kita. Ya. betul. Bahkan kalau memang dipikir lagi memang lebih, kalau kita nggak ada kebutuhan baru nggak emas naik kan kita mendingan kita simpen juga ya tetap Iya, ya. betul. Mending digadaikan dulu. Oke, Iya. terima kasih banyak Mbak kita ya. Sama-sama, Mas. Ini sesuai dengan harapan kita ya. Kita ada ilmu baru, wawasan baru nih ya untuk teman-teman semua. Karena memang rata-rata memang ketika harga emas naik, kita berbondong-bondong kita jual dulu. Kemudian kita beli lagi di harga yang sudah tinggi. Benar.
Jadi harga kita yang di awal itu sudah hilang. Iya, gitu ya. benar. Oke. Jadi mulai dari nol lagi, Mas. Mulai dari nol lagi Heeh. ya nih. Kayak pom bensin nih mulai dari nol lagi. Oke, Mbak Gita, ini yang terakhir untuk teman-teman mungkin ingin tahu pembelian logam mulia atau perhiasan di Galeri 24 syaratnya apa aja sih Mbak Gita? Iya. Sebenarnya kalau untuk syarat itu kami tidak terlalu ribet ya, Mas ya. Iya, iya. Ketika datang tentunya uang. Oke, ya itu pasti. pasti ya. Pasti. Oke. Kalau ke outlet ya, outlet Ya, kami kalau ya Mas, outlet, yang ya. di Galeri 24 itu terus sama identitas diri Mas. Industri ini KTP KTP, aja, SIM ya. nggak bisa ya berarti ya? KTP atau SIM. KTP atau SIM, Ya, oke. pokoknya identitas diri. Terus pembayarannya pun sekarang kan masyarakat sudah cashless semua ya Mas ya. Cashless ya. Nah, oke. itu kami melayani transfer bisa, Oke. debit juga bisa. Nah, Jadi sangat mudah lah. Mudah ya. Iya, Jadi nggak kayak betul. dulu harus cash Iya, gitu ya. benar. Oke. Kalau di Galeri 24. Mm-mm. Kemudian kalau di Lumajang nih seandainya teman-teman mau berinvestasi di Galeri 24, ini apa bisa ke Pegadaian Cabang Lumajang, Mbak? Syaratnya apa aja? Ya, kalau emas batangan bisa sih. Ya sama Mas dengan KTP. Oke. Cuman kalau untuk yang di cabang Pegadaian itu masih melayaninya cash ya Mas. Oh gitu, kalau Galeri 24 ya? Tunai. Tunai ya? Iya, betul. Oke. Mbak Gita, mungkin karena durasi juga ya, sebenarnya masih banyak nih yang pertanyaan dari teman-teman sebenarnya, tapi memang durasi yang terbatas. Iya, betul. Jadi yang penting kita sudah dapat ilmu baru nih, bahwasanya jika harga emas naik dan kita nggak ada kebutuhan, lebih baik tetap kita simpan. Kalau memang kita ada kebutuhan pun mending digadai Iya. gitu ya. Biarpun Galeri 24 atau emas logam mulia apapun, yang jelas logam mulia tetap logam mulia ya Iya. Mbak kita ya. Jadi apapun mereknya, apapun itu, apalagi di Galeri 24 pasti bisa dijual dimanapun. Mungkin itu ya Mbak Iya, Gita. betul. Saya terima kasih banyak Mbak Gita. Sama-sama Mas Anggi. Setnya dan ini jauh-jauh dari Jember ke Oh, sini nggak ini. apa-apa. Wah, Nanti next kalau ada undangan lagi saya siap kok. siap. Nih mungkin yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Saya terima kasih banyak Mbak Gita ya. Sama-sama Mas Salam Anggi. untuk teman-teman di Galeri 24. Iya, terima kasih. Mbak Gita, mungkin pesan-pesan terakhir untuk teman-teman di rumah nih. Pesan-pesan terakhir apa nih Mbak Gita? Saran saya, waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah saat ini. Ketika kita punya kemampuan, punya kemauan, segeralah untuk berinvestasi emas. Jangan menunggu harga turun, karena kita pun tidak tahu kapan harga emas itu akan turun. Jadi, segeralah ketika kita punya kemampuan, punya kemauan, saat ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi emas. Oke, terima kasih banyak Mbak Gita. Oke Mbak Gita, terima kasih banyak atas closing statementnya, yaitu di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan gitu ya. Betul. Oke teman-teman, pemirsa podcast Pegadaian Cabang Lumajang yang setia menonton, menunggu nih kapan ada lagi kapan gitu ya. Biasanya gitu teman-teman. Oh, Biasanya gitu. luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi kita jangan ragu berinvestasi emas di Pegadaian, karena kita sekali lagi kita perusahaan milik negara ya Mbak Gita. Betul. Jadi semuanya sudah dijamin oleh negara. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sekali Mas lagi Anggi. Mbak Gita. Saya mohon maaf ini kalau banyak guronya nih ya. Oh, enggak apa-apa, Mas. Saya mohon maaf. Untuk teman-teman jangan sungkan, jangan malu untuk datang ke Pegadaian, karena sekarang Pegadaian sudah banyak produk yang bisa membantu kebutuhan teman-teman semua, terutama untuk mengembangkan usaha, berinvestasi atau solusi untuk keuangan teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Ingat emas, ingat Pegadaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.